Kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film Death Note yang rilis pada tahun 2006 lalu. Film ini dibintangi oleh Tatsuya Fujiwara dan Kenichi Matsuyama. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Death Note. Light Yagami adalah seorang mahasiswa hukum yang cukup pintar. Light mempunyai keluarga yang menyayanginya serta pacar yang cantik yang bernama Shiori. Namun, sebulan yang lalu, kehidupannya berubah. Di suatu malam, Light berhasil menghack database kepolisian. Light penasaran ingin mencari tahu apakah para kriminal menerima hukuman yang setimpal. Light terkejut karena ada banyak penjahat yang kasusnya ditutup dan tidak mendapatkan hukuman setimpal. Akibatnya, para kriminal itu masih berkeliaran di luar sana. Untuk membuktikan temuannya ini, Light membuntuti salah seorang kriminal yang tidak dihukum karena kasusnya ditutup yang bernama Takuo Shibuimaru. Di dalam bar, Light sangat marah ketika mendengar Takuo menganggap kejahatannya sebagai suatu yang remeh karena korbannya ketakutan dan tidak ada yang berani menjadi saksi. Sadar ada yang mengamati mereka, Takuo mengancam Light yang ketahuan menguping. Light pun keluar dari dalam bar. Dia membuang buku kuliahnya tentang hukum. Light merasa percuma ada hukum jika masih banyak penjahat yang masih bebas berkeliaran di luar sana. Di tengah jalan, Light menemukan sebuah buku yang secara aneh tidak basah walaupun sedang turun hujan. Buku itu bertuliskan Death Note atau buku catatan kematian. Light pun membawa buku itu pulang. Di halaman pertama, ada beberapa petunjuk tentang cara penggunaan buku itu. Di situ tertulis, siapapun yang namanya tertulis di dalam buku itu akan mati. Awalnya Light tidak percaya. Di layar televisi, Light melihat sebuah berita tentang pembunuhan dengan tersangka yang bernama Yosuke. Light pun iseng menulis nama Yosuke di dalam buku Death Note. Keesokan harinya, saat akan sarapan, Light melihat berita di koran mengenai tersangka pembunuhan yang bernama Yosuke telah meninggal secara tiba-tiba di dalam penjara. Light pun kaget. Ternyata buku itu benar-benar bukan buku sembarangan. Malam harinya, Light kembali bertemu dengan Takuo. Di dalam petunjuk buku Death Note, tertulis kalau buku itu akan bekerja jika sang penulis mengingat wajah orang yang dia tulis namanya. Jika ada orang lain yang memiliki nama yang sama dan sang penulis tidak bermaksud membunuh orang itu, maka orang lain itu tidak akan terpengaruh. Untuk itulah, Light menatap Takuo dengan penuh kebencian. Light pun menulis nama Takuo. Orang yang ditulis namanya di dalam Death Note akan mati dalam waktu 40 detik. Jika cara kematiannya tidak dijelaskan, maka orang itu akan mati karena serangan jantung. Tepat 40 detik kemudian, secara tiba-tiba, Takuo mati karena serangan jantung. Setelah kejadian itu, Light bertemu dengan sosok makhluk mengerikan. Itu adalah dewa kematian yang bernama Ryuk. Ryuk mengatakan kalau dialah yang telah menjatuhkan Death Note. Ryuk tidak akan mengambil kembali buku itu karena penemunya adalah pemiliknya. Semua terserah kepada Light. Jika Light tidak menginginkan buku itu, maka Light bisa menyerahkannya kepada orang lain, dan Ryuk akan menghapus ingatan Light terhadap buku Death Note. Light mencoba meraih tangan Ryuk, namun ternyata Ryuk adalah makhluk tak kasat mata. Ryuk berkata, hanya orang yang menyentuh buku Death Note yang bisa melihatnya. Seiring berjalannya waktu, kasus kematian misterius para penjahat semakin meningkat. Kematian misterius ini tidak hanya terjadi di Tokyo saja, bahkan di seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka meninggal karena serangan jantung, padahal riwayat kesehatan mereka baik-baik saja. Hal itu menimbulkan kecurigaan akan adanya wabah virus misterius. Penduduk Tokyo pun menamai pembunuh para penjahat itu dengan sebutan Kira. Akhirnya muncul pro kontra terhadap Kira yang dianggap sebagai pembunuh para penjahat itu. Ada yang menganggap Kira adalah dewa keadilan, namun ada juga yang menyebut Kira adalah pembunuh yang suka main hakim sendiri. Pihak kepolisian akhirnya membentuk tim investigasi untuk mengungkap identitas Kira. Soichiro Yagami ditunjuk sebagai ketuanya. Polisi internasional mendeteksi kalau Kira berada di Jepang. Hal ini karena kasus kematian aneh ini pertama kali terjadi di Tokyo, Jepang. Untuk menangani kasus Kira ini, pihak polisi akan bekerja sama dengan detektif yang bernama L. L adalah seorang detektif yang cerdas yang berhasil memecahkan banyak kasus yang tak terpecahkan di seluruh dunia. L sendiri ternyata selalu merahasiakan identitasnya. Seorang pria tua yang bernama Watari adalah penghubung untuk bisa berkomunikasi dengan L. Watari kemudian menyalakan laptopnya. L menghubungi dengan menggunakan laptop itu. L berkata kalau kasus kematian yang misterius ini bukan diakibatkan oleh penyakit.
Dia yakin ada dalang di balik semua ini.